berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menjadi seorang ibu memang peran yang tidak mudah. Apalagi dengan dibebankannya berbagai macam kewajiban atau tugas, terutama ketika menghadapi anak-anaknya. Seperti masalah pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, bahkan bagaimana ketika mendidik dan membesarkan anak-anak sesuai dengan yang semestinya. Oleh karena itu, alangkah wajarnya apabila Islam sebagai agama sangat mengapresiasi tugas atau peran seorang ibu, ya. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'a rajulun ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sohabati? Qala ummuka. Qala summa ayun, summa man? Qala ummuka. Summa man? Qala ummuka. Summa man? Qala abuka. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Maka jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ibulah yang lebih utama dihormati atau lebih utama dimuliakan oleh anak-anaknya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja kita melihat tadi bahwa betapa beratnya tugas ataupun kewajiban seorang ibu, mulai dari mendidik, memelihara atau menjaga anak-anaknya, sampai kepada hal-hal yang istilahnya tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang bapak. Maka wajar kalau Islam tadi memberikan penghormatan atau apresiasi yang begitu tinggi kepada seorang ibu, sampai-sampai dia harus diutamakan oleh anaknya ketika mereka mau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Selain itu juga dijelaskan dalam salah satu hadis yang lain bahwa ada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Jahimah. Ya, Jahimah dia pernah datang kepada Rasulullah meminta nasihat terkait karena dia ingin mengikuti perang. Maka ketika datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini ingin mengikuti perang." Maka bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, "Apakah kamu masih punya ibu?" Jahimah menjawab, "Ya, masih." Maka kata Rasulullah, berbaktilah dulu kepada ibumu, karena di bawah telapak kaki ibumu ada surga. Hadis ini menjelaskan bahwa berbakti kepada ibu itu merupakan salah satu cara untuk bisa mendapatkan karunia yang terbesar di sisi Allah, yaitu surga. Ini pun sebagai bentuk apresiasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang ibu atau peran seorang ibu. Tapi tentu saja untuk bisa menjadi ibu sebagaimana yang dinyatakan dalam kedua hadis di atas,
kita sebagai para ibu mesti belajar dan mesti melakukan pembiasaan. Kenapa? Karena tidak mungkin tiba-tiba seorang ibu dihormati, dikagumi oleh anaknya apabila ibu tersebut tidak memiliki sikap yang baik terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, kita kalau ingin dihormati atau dikagumi oleh anak, kita harus bersikap yang baik, juga harus mengucapkan atau bisa menjaga lisan yang baik. Namun tidak usah khawatir, para ahli di sini ada yang menyampaikan ada 5 tips untuk bisa mewujudkan menjadi seorang ibu yang dihormati atau dikagumi oleh anak-anaknya. Bukan sebaliknya, bukan menjadi ibu yang ditakuti. Apa saja kelima tips tersebut? Pertama, di sini dinyatakan bahwa untuk menjadi ibu yang dikagumi atau dihormati, kita harus bersikap tegas, ya. Tapi yang dimaksud tegas di sini jangan sampai kebablasan. Kenapa seorang ibu harus bersikap tegas? Seorang ibu yang keseharian berhadapan dengan anak-anak, di mana anak-anak pada usia-usia tertentu sangat aktif, ingin segala dilakukan. Padahal mereka belum matang secara emosional ataupun secara psikologis, sehingga mereka akan melakukan apapun yang mereka sendiri tidak tahu bahwa itu adalah membahayakan. Dengan kata lain, pada usia-usia tertentu anak-anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang penting mereka bisa melakukan atau mau melakukannya. Nah, disinilah seorang ibu harus bersikap tegas, ya. Tapi tegas yang tidak kebablasan. Jangan sampai karena saking tegasnya akhirnya anak-anak menderita. Itu salah. Yang pertama itu, jadi bersikap tegas. Yang kedua, tipsnya adalah seorang ibu harus punya batasan untuk dihormati. Tentu saja kita sebagai seorang ibu sangat berharap bisa selalu dekat baik secara fisik ataupun psikis dengan anak-anak kita. Kita bersikap menjadi seorang sahabat bagi anak sehingga anak bisa mencurahkan segala keluh kesahnya kepada kita selaku ibunya. Itu tidak masalah dan itu baik. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan atau keluar batas sehingga saking dekatnya seorang ibu dengan anak-anaknya sehingga anak berbuat di luar batas, tidak menghormati kepada ibunya. Nah, di sini kita tentunya sebagai seorang ibu harus punya batasan-batasan tertentu. Sejauh mana kita bisa dekat dengan anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersikap terbuka kepada anak. Ya. Ini penting, seorang ibu bersikap terbuka kepada anak karena dengan keterbukaan kita menceritakan segala kepada anak, terutama hal-hal yang tidak bersifat pribadi atau hal-hal yang tidak bersifat rahasia, ini akan menumbuhkan rasa jujur, sikap jujur pada diri anak. Sehingga karena kita terbuka, maka anak pun nantinya akan terbuka, akan menceritakan segala sesuatu yang dia alami sehingga akan bisa diselesaikan kalau itu merupakan suatu permasalahan. Nah ini, jadi dengan keterbukaan ini akan membangun sikap jujur pada anak di kemudian hari. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah mengucapkan kata maaf atau terima kasih. Ini harus dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi jangan ada istilah gengsi atau malu untuk mengucapkan maaf kalau kita berbuat salah atau mengucapkan terima kasih kalau kita dibantu oleh anak-anak. Kenapa? Karena kalau ini seringkali dicontohkan, dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau selaku ibu, kemudian dicontoh oleh anak-anak, diikuti oleh anak-anak, ini secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa segan, rasa hormat anak kepada orang tua. Ya, nah itu yang keempat. Jadi sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih atau minta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Karena ini akan membangun rasa segan, rasa hormat anak terhadap ibu atau terhadap orang tua. Sedangkan yang kelima, terakhir, tips untuk menjadikan anak merasa hormat atau segan terhadap ibu adalah
kita tidak terlalu memanjakan anak. Ya, boleh yang namanya orang tua pasti dimanapun ya, kapanpun mereka sangat menyayangi anaknya sehingga mereka memanjakan kepada anak-anaknya. Tidak masalah seorang orang tua memanjakan anaknya, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau orang tua berlebih-lebihan dalam memanjakan anak, itu secara tidak langsung akan menghilangkan rasa segan, rasa hormat anak terhadap orang tua. Itu barangkali 5 tips yang harus kita laksanakan sebagai seorang ibu manakala kita ingin mewujudkan al-ummah muhtarimah, ibu yang senantiasa disegani dan dihormati. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.